Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan tentang pilar pendidikan anak punya Syekh Abdul Razak hafizahullah, di mana kita sudah sampai ke Ar-Raqizatus Sabi'ah, kaidah ketujuh, yaitu Ar-Rifqu war-Rahmah, yaitu berlaku lemah lembut dan kasih sayang kepada anak. Kata beliau hafizahullahu taala, wa min rakaizi tarbiyatil abna ar-rifqu wal lutfu bihim. Di antara pilar pendidikan anak yang ketujuh adalah berlemah lembut dan juga berkasih sayang kepada mereka tatkala berinteraksi dengan mereka, tatkala bermuamalah dengan mereka. Ya, birrahmati wal ihsan, dengan penuh kasih sayang dan berbuat baik kepada mereka. Wal hadzar minal ghilzah, dan hendaknya orang tua itu berhati-hati dari bersifat keras dan bersifat kasar kepada anak-anak. Wal bu'du anisyiddati wal jafa, hendaknya orang tua itu menjauhkan dari sifat terlalu keras kepada anak atau terlalu bermudah-mudahan kepada anak. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, sesungguhnya tidaklah lemah lembut itu berada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali dia akan merusaknya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dalam mendidik anak perlu dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ya, karena mereka ini adalah karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh mendidik mereka dengan keras dan kasar. Ya. Wa hadhir rahmah war rifqu yajibu an tabda'a ma'al aulad mundu sigharihim. Dan sifat lemah lembut ini dan kasih sayang ini ya wajib ya dilakukan oleh orang tua, dimulai oleh mereka sejak anak itu masih kecil. Jangan sampai anak itu ketika masih kecil orang tua itu sudah bersikap kasar ya kepada anak. Wa tamdi wa tastamurru ma'hum, karena kelemah lembutan orang tua ini ya itu yang akan melekat terus pada anak. Ya, mereka akan merasakan kasih sayang dari orang tuanya, kelembutan dari orang tuanya, sehingga tumbuhlah mereka sebagai anak-anak atau remaja-remaja yang memiliki kelembutan dan kasih sayang. Fa innaha sababun liqurbil abna'i min abaihim, dan ini juga sebab seorang anak itu dekat dengan bapaknya. Ya, kita lihat banyak sekali di masyarakat kita anak itu tidak dekat dengan bapaknya. Dan ini akhirnya seorang anak jauh dari bapaknya, dan ini tentunya sangat beresiko dan sangat berbahaya. Akhirnya sang anak ketika tidak dekat dengan orang tuanya, maka dia akan lebih dekat ke teman-temannya. Dan ketika lebih dekat ke teman-temannya, maka teman-temannya bisa jadi merusaknya. Dan berapa banyak anak-anak yang kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, terutama ayahnya. Karena mereka tidak dekat dengan ayahnya. Mereka tidak bisa curhat ke ayahnya karena ayahnya tidak mau dekat dengan mereka. Sehingga mereka kurang peduli, kurang mencintai ayahnya. Wa mahabbatihim lahum, ya, dan hendaknya para orang tua itu mencintai anak-anak mereka.
Ya, selain berlemah lembut itu mencintai mereka, dekat dengan mereka, diajak ngobrol mereka. Karena dengan orang tua yang dekat kepada anak, kemudian orang tua yang mengajak ngobrol anak-anaknya, maka insya Allah dengan mudah anaknya itu akan diarahkan. Berbeda dengan orang tua yang tidak memiliki kedekatan dengan anak, maka anaknya tidak akan mau mendengar orang tuanya. Ya, ma'a wujudi hadzal qurbi wa hadhil mahabbah yashulu tawjihul abna lil khair. Sehingga dengan adanya kedekatan ini dan juga adanya rasa cinta dari anak, karena anak ini dekat dengan orang tuanya sehingga anak ini mencintai orang tuanya, yashulu tawjihul abna, sehingga anak itu akan mudah diarahkan ya untuk pada kebaikan. Wa tatayassarun nasihatu lahum, dan mudah juga orang tua dalam menasihati anak karena ada kedekatan. Ya, wa kadza istijabatihim wa qabulihim laha. Demikian pula sang anak tentunya akan lebih mudah menerima nasihat-nasihat dan arahan dari orang tua. Ya, akan mudah. Kenapa? Karena seorang anak itu merasa dekat dengan orang tuanya. Wa qad takatsaratin nusus min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayani hadhihi ar-raka'is. Dan banyak sekali nas-nas di dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya, atau di dalam sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang pilar pendidikan anak ini, yaitu berkasih sayang dan berlemah lembut kepada mereka. Misalnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, bahwasanya suatu ketika Nabi SAW itu mencium Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu anhuma. Wal Aqra bin Habis jalisun indahu radhiyallahu anhu. Sedangkan Aqra bin Habis ini radhiyallahu anhu jalisun indahu, dia duduk di sisi Nabi. Faqala, maka kemudian dia berkata tatkala dia melihat Nabi mencium cucunya Hasan, maka dia berkata, "Inna li 'asyratan minal walad." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Ya, ini kata Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Fa nadhara ilaihi Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah melihat kepadanya, mengarahkan pandangan kepada Al-Aqra bin Habis. Ya, sambil Nabi SAW melihatnya dalam keadaan keheranan. Nabi SAW melihatnya dalam bentuk yang beliau tidak suka. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Ya, orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Perhatikan ini sabda Nabi. Orang tua yang tidak pernah mencium anaknya, tidak menyayangi anaknya dengan benar, tidak memiliki kedekatan, maka jangan harap kemudian anaknya bisa menyayangi kedua orang tuanya. Oleh karenanya penting bagi seorang ayah terutama dekat dengan anak-anaknya. Karena ayah ini adalah pimpinan dalam rumah tangga. Dialah yang yang seharusnya memberikan nasihat kepada anak dan istrinya. Dengan harapannya adalah ketika mereka dekat, maka anak-anaknya akan mudah dinasihati dan diarahkan. Wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Ja'at A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Wa qala, kemudian dia berkata, Arab Badui tersebut berkata, tuqabbiluna as-sibyan, kalian itu mencium anak-anak, kalian mencium anak-anak kalian, kata Arab Badui tadi. Fama nuqabbiluhum, kami tidak pernah mencium anak-anak kami, kata Arab Badui tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi SAW bersabda, awa amilka awa amliku laka aw naza'allahu min qalbika rahmah. Awa amilka laka an naza'allahu min qalbika rahmah, kata Nabi SAW. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari dirimu, kata Nabi. Ya, Nabi SAW mengingatkan, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah Allah mencabut kasih sayang dari dirimu. Orang Arab Badui ini menganggap bahwasanya ketika orang tua mencium anak-anaknya itu adalah hal yang aneh. Maka kata Nabi SAW, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah sudah mencabut kasih sayang, kelembutan dari dalam hatimu. Sehingga Nabi SAW mensifati orang tua yang tidak pernah mencium anaknya, maka dia adalah orang tua yang tidak mengasihi anaknya, orang tua yang tidak punya
kasih sayang kepada sang anak. Kemudian juga diriwayatkan dari Ummu Fadl radhiyallahu anha, an Ummi Fadl radhiyallahu anha annaha atat bil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika dia pernah membawa Hasan bin Ali, ya, pernah menggendong, menimang Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi. Waqad futima, dan waktu itu Nabi SAW juga ingin menggendong. Akhirnya Nabi SAW mengambil Hasan ini dari Ummu Fadl. Fawada'ahu ala sadrihi. Kemudian Nabi SAW meletakkannya di dadanya. Ini di timang-timang atau digendong. Fabala ala sadrihi. Namun ternyata apa? Hasan bin Ali ini kencing di dadanya Nabi. Ya, dia buang air di dadanya Nabi SAW. Fa asabal baul izarahu. Sehingga kemudian apa? Ya, air seninya itu mengenai sarungnya Nabi. Ya, membasahi sarung Nabi. Qalat, maka kemudian Ummu Fadl berkata, fazakhtu biyadi ala katifaihi. Maka kemudian ya aku bersikap kasar kepadanya dengan menarik dia, ya, atau aku mendorongnya, atau aku memukul tangannya yang ada di antara kedua pundak Hasan. Jadi Ummu Fadl ini bersikap kasar, bersikap keras kepada cucunya, kepada cucunya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, irfaqi bibni, berlemah lembutlah kamu wahai Ummu Fadl kepada cucuku, rahimakillah, semoga Allah merahmatimu wahai Ummu Fadl. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Fadl, air kencing ini bisa dibersihkan dengan air. Sementara hati anak ini kalau sudah tersakiti maka akan sulit untuk disembuhkan. Perhatikan bagaimana Nabi SAW mengajarkan pendidikan kepada kita tentang bagaimana mendidik anak yang sesungguhnya. Bahwasannya air kencing atau air seni yang mengenai bajunya Rasulullah itu masih mudah dibersihkan, dengan mudah dibersihkan dengan air. Ya, tapi kalau sifat kasar, sifat keras orang tua yang sudah tertanam di dalam hati sang anak, sehingga kemudian sang anak itu punya perasaan benci, punya perasaan tersakiti kepada orang tua, maka akan sulit untuk disembuhkan. Ini kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada Ummu Fadl dan siapapun yang diberikan amanah untuk mendidik anaknya. Wa mimma yadullu ala ahammiyatil inayah bijanibir rifqi warahmah bil abna. Ya, di mana hadis ini adalah menunjukkan tentang pentingnya bagi orang tua itu memperhatikan, ya, untuk berlemah lembut dan berkasih sayang kepada anak-anak mereka. Ya, wa annahu min abwabi dukhulil jannah, dan ini berlemah lembut ini, berkasih sayang ini adalah sebab orang tua itu masuk surga. Karena orang tua yang tidak berlemah lembut, bahkan tidak pernah mencium anak-anaknya, ya, maka bagaimana kemudian dia bisa masuk surga, sedangkan dia menyia-nyiakan pendidikan anaknya. Wal itqi minan niran, dan ini juga sebab seseorang hamba itu dibebaskan dari api neraka. Ya, hadisun ma dzakarathu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha. Datang seorang wanita tua kepadaku dengan membawa dua anaknya. Ya, membawa dua anak perempuannya. Fa'at'amtuha thalathata marat. Maka kemudian aku berikan kepada ketiganya itu tiga butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Maka kemudian sang ibu membagi setiap anaknya itu satu kurma. Ya, putri yang pertama dikasih satu kurma, putri yang kedua dikasih satu kurma. Sedangkan kurma ketiga adalah milik sang ibu. Ya. Maka warafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Maka setelah sang anaknya itu, ya, diberikan, fastat'amatha ibnataha. Maka kedua putrinya pun melahap kurma tersebut, ya, karena kelaparan, melahapnya dengan cepat. Makan dengan sangat cepat. Ya. Maka ternyata setelah kurma itu habis, sang anak ini rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Ketika ibu hendak memakan kurmanya, ternyata dua putrinya itu melihat ke kurma ibunya. Karena kurma yang diberikan kepada mereka sudah habis dan mereka masih lapar, sehingga mereka melihat makanan ibunya, melihat kurma ibunya.
Maka kemudian ibunya ya dengan penuh lapang dada, dengan penuh kasih sayang, kelembutan kepada anaknya, dia membelah fasyaqqatit tamrah. Maka kemudian dia membelah kurmanya menjadi dua, allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma, yang hendak dimakan tadi sang ibu membagi menjadi dua, kemudian diberikan satunya kepada putrinya, satunya lagi kepada putri yang lain. Sehingga sang ibu tidak makan. Kemudian kata Aisyah, fa'ajabani sya'nuha. Kisah ini, kejadian ini membuat aku tuh terkagum-kagum dengan seorang ibu ini. Begitu lemah lembutnya, begitu kasih sayangnya, begitu besar kepada anaknya. Fadzakartu alladhi sona'at li Rasulillah SAW. Maka kemudian aku menyebutkan ini, kisah ini, kejadian ini yang diperbuat oleh ibu tadi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sungguh dengan sikap seorang ibu ini Allah telah mewajibkan dia untuk masuk surga. Au a'tiqaha biha minan nar. Dan karena perilaku sifat ibu ini, maka Allah wajib untuk membebaskan dia dari api neraka. Lihat sabda Nabi SAW. Allah mewajibkan dia untuk masuk surga dan Allah mengharamkan dia untuk masuk neraka. Subhanallah. Lihat bagaimana karena kasih sayang ibu kepada anaknya, dia rela tidak makan, dia rela menahan lapar demi anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengganjar surga dan Allah mengharamkan neraka bagi sang ibu tadi. Oleh karenanya setiap orang tua ya butuh namanya kasih sayang kepada sang anak. Jangan sampai anak itu mendapatkan kasih sayang dari orang lain sehingga kemudian apa? Ketika anak itu hendak diarahkan, hendak diberi nasihat, anak itu tidak mau dengar. Karena apa? Karena tidak dekat dengan orang tuanya. Oleh karenanya para orang tua hendaknya sangat memperhatikan tentang anak-anak mereka, kedekatannya dengan mereka dan juga kasih sayang dan lemah lembut mereka, karena sang anak itu butuh dengan lemah lembut dan kasih sayang. Wallahu a'lam. Demikian yang dijelaskan Syekh pada kaidah yang ketujuh atau pilar yang ketujuh. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.